Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok yang beranggotakan satu Siti Amal Solika, yang kedua Fitratul Khairi Yaumul Liqa, yang ketiga Dwi Rizky Pangestuti, yang keempat Ziana Aulida Salis akan menjelaskan tentang kependudukan dan ketenagakerjaan. Saya di sini akan menjelaskan tentang kependudukan. Ada dua pandangan yang berbeda mengenai pengaruh kependudukan dalam pembangunan. Yang pertama, menurut Erlin 1981, pandangan pesimis yang berpendapat bahwa pertumbuhan penduduk yang pesat dapat mengantarkan dan mendorong terjadinya pengurasan sumber daya, kekurangan tabungan, kerusakan lingkungan, kehancuran ekologis yang kemudian dapat memunculkan masalah-masalah sosial seperti kemiskinan, keterlatar belakangan, dan kelaparan. Yang kedua, menurut Thomas 2021, pandangan optimis yang berpendapat bahwa penduduk adalah aset yang memungkinkan untuk mendorong pengembangan ekonomi dan promosi inovasi teknologi dan institusional sehingga dapat mendorong perbaikan kondisi sosial. Masalah kependudukan yang dihadapi negara sedang berkembang adalah laju pertumbuhan penduduk yang tinggi. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk yaitu yang pertama adalah kelahiran, yang kedua adalah kematian, yang ketiga adalah migrasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi persebaran penduduk, yang pertama adalah faktor psikologis. Faktor psikologis adalah penduduk yang selalu memilih tempat tinggal yang baik, strategis, tanah subur, relief baik, cukup air, dan daerah yang aman. Yang kedua adalah faktor biologis. Tingkat pertumbuhan penduduk di setiap daerah adalah berbeda-beda karena adanya perbedaan tingkat kematian, tingkat kelahiran, dan tingkat perkawinan. Faktor yang ketiga adalah faktor kebudayaan dan teknologi. Daerah yang masyarakatnya maju, pola berpikirnya bagus, dan keadaan pembangunan fisiknya maju akan tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan daerah yang terbelakangan. Ada 3 alasan mengapa pertumbuhan penduduk yang tinggi akan memperlambat pembangunan. Yang pertama, pertumbuhan penduduk yang tinggi akan mempersulit pilihan antara meningkatkan konsumsi saat ini dan investasi yang dibutuhkan untuk membuat konsumsi di masa mendatang semakin tinggi. Yang kedua, banyak negara yang penduduknya masih amat tergantung dengan sektor pertanian. Pertumbuhan penduduk mengancam keseimbangan antara sumber daya alam yang langka dan penduduk. Yang ketiga, pertumbuhan penduduk yang cepat membuat semakin sulit melakukan perubahan yang dibutuhkan untuk meningkatkan perubahan ekonomi dan sosial. Oke, melanjutkan dari penjelasan tentang kependudukan tadi, yaitu sekarang beralih pada ketenagakerjaan, di mana menurut UU nomor 13 tahun 2003, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan dan menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat. Penduduk itu terbagi menjadi 2, yaitu tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Tenaga kerja itu penduduk yang berusia 15-64 tahun atau yang sering disebut dengan usia produktif. Tenaga kerja sendiri dibagi menjadi 2, yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja yang di dalamnya termasuk pekerja dan pengangguran. Sedangkan bukan angkatan kerja yang di dalamnya itu termasuk penduduk dalam usia kerja yang sedang bersekolah seperti mahasiswa. Lalu yang kedua, yang sedang mengurus rumah tangga atau ibu-ibu rumah tangga. Lalu yang ketiga, penerima pendapatan lain. Sedangkan yang bukan tenaga kerja terbagi menjadi 2, yaitu pekerja penuh dan setengah pengangguran. Lalu tenaga kerja tadi yang berada di usia produktif terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama menurut keahliannya, yang kedua menurut fungsi. Menurut keahliannya, tenaga kerja dibedakan menjadi 3, yaitu tenaga kerja terdidik, tenaga kerja terlatih, dan tenaga kerja yang tidak terdidik maupun tidak terlatih. Lalu yang kedua, menurut fungsinya. Menurut fungsinya, tenaga kerja itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, tenaga kerja pada bidang produksi,
tenaga kerja pada bidang pemasaran, dan yang ketiga, tenaga kerja pada bidang administrasi dan umum. Selanjutnya beralih pada pengangguran. Pengangguran di Indonesia dapat dilihat dari tingkat partisipasi angkatan kerja yang merupakan proporsi penduduk usia kerja yang termasuk dalam angkatan kerja, yaitu mereka yang sedang bekerja maupun yang masih mencari pekerjaan. Pengangguran dibedakan menjadi dua, yaitu menurut jumlah jam kerja dan menurut penyebab terjadinya. Menurut jam kerja, pengangguran terbuka adalah mereka yang sedang dalam usia produktif tetapi tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan, baik bagi yang belum pernah bekerja ataupun yang sudah pernah bekerja. Lalu setengah menganggur. Setengah menganggur di sini adalah mereka yang memiliki pekerjaan tetapi jumlah jam kerjanya kurang dari 35 jam per minggu. Selanjutnya, pengangguran menurut penyebab terjadinya ada 5. Yang pertama yaitu pengangguran siklikal. Pengangguran siklikal sendiri terjadi karena naik turunnya perekonomian. Lalu yang kedua, pengangguran struktural yang terjadi karena perubahan struktur ekonomi. Lalu yang ketiga, pengangguran friksional yang terjadi akibat perpindahan tenaga kerja dari satu sektor ke sektor lain atau dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain. Yang keempat yaitu pengangguran musiman. Pengangguran ini sering terjadi pada tenaga kerja proyek dan petani. Yang terbaru yaitu seperti mesin dan lain sebagainya. Teori kependudukan dan ketenaga kerjaan. Teori perangkap penduduk dari Malthus, yaitu teori yang mengusulkan bahwa pada sebagian besar sejarah manusia, pendapatan seringkali stagnan karena inovasi dan kemajuan teknologi hanya menambah pada jumlah penduduk saja daripada peningkatan standar kehidupan. Lalu yang kedua tentang teori transisi kependudukan. Ada 3 tahap mengenai teori ini, yaitu yang pertama tahap 1. Sebelum modernisasi ekonomi, negara-negara ini mengalami berabad-abad mempunyai laju pertumbuhan penduduk yang sangat lambat karena kelahiran dan kematian sangat tinggi. Tahap 2. Setelah adanya modernisasi, tingkat penurunan angka kematian cukup rendah dibandingkan dengan angka kelahiran. Lalu selanjutnya tahap 3 yaitu pengaruh modernisasi menyebabkan pertumbuhan penduduk yang sangat kecil. Migrasi dan urbanisasi. Migrasi dianggap sebagai suatu proses yang dapat menghilangkan ketidakseimbangan struktural antara desa ke kota. Nah, migrasi merupakan suatu proses memilih yang mempengaruhi individu-individu dengan karakteristik ekonomi, sosial, pendidikan, dan demokrasi tertentu. Nah, karakteristik migran ini dibedakan ada 3 kelompok, yakni karakteristik demografis, karakteristik pendidikan, dan karakteristik ekonomi. Next, para ahli kependudukan. Proses urbanisasi di Indonesia akan lebih banyak disebabkan oleh adanya migrasi desa ke kota. Nah, perkiraan ini didasarkan pada makin rendahnya pertumbuhan alamiah penduduk di daerah perkotaan, relatif lambannya perubahan status dari daerah perdesaan menjadi daerah perkotaan, serta relatif kuatnya kebijakan ekonomi dan pembangunan yang bersifat urban bias tersebut, sehingga memperbesar daya tarik daerah perkotaan bagi penduduk yang tinggal di daerah perdesaan. Ini penjelasan kelompok kami tentang kependudukan dan ketenaga kerjaan. Jika ada yang salah mohon dimaklumkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.